Ada informasi lainnya, kita simak. Ini terkait dengan di daerah lain. Hujan deras yang mengguyur kawasan Pangandaran, Jawa Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Citanduy dan merendam permukiman. Tapi banjir ternyata tidak menyurutkan warga untuk menggelar pesta pernikahan. Kendati banjir yang merendam permukiman belum juga surut, sejumlah warga di Dusun Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tetap antusias menghadiri resepsi pernikahan salah seorang warga desa mereka meski harus melintasi genangan air. Kedua mempelai tetap menggelar pesta pernikahan di tengah banjir karena undangan sudah disebar dan persiapan pesta sudah dilakukan sehingga menurut mereka tidak mungkin untuk dibatalkan. Namun karena tempat yang semula sudah disiapkan masih terendam, maka dipindahkan ke tempat saudara sang mempelai yang tidak tergenang banjir. Meluapnya Sungai Citanduy serta anak sungai lainnya menyebabkan banjir di permukiman, syarat lahan sawah berada di 3 kecamatan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, sejumlah relawan harus melalui medan yang berat ketika akan mengirimkan bantuan untuk warga korban banjir di desa Sumenang Jaya, Ranto, Purlak, Aceh Timur. Tak hanya rute yang hingga puluhan kilometer yang mendominasi jalan berlumpur, yang tentunya sulit untuk dilalui mobil, tapi juga mereka harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Untuk mencapai desa yang terkepung banjir, para relawan dari Universitas Iskandar Muda dan juga Universitas Samudra tersebut harus menempuh perjalanan selama 5 jam. Jalan desa yang rusak setelah terendam banjir juga menjadi rintangan ke permukiman yang sedang dilanda bencana. Sulitnya medan yang dilalui membuat penyaluran bantuan untuk korban banjir menjadi terbatas. Nih kondisi di jalan. Ya, Masya Allah, ini selalu ada hikmah di balik bencana dan selalu ada berkah setelah bencana ya Ustaz. Mengomentari berita pertama, ada kedua mempelai yang tidak menyerah meski banjir menghadang, mereka tetap menyempurnakan agama dengan melangsungkan pernikahan, walimah. Sementara berita kedua, kita apresiasi perjuangan relawan yang mengantarkan bantuan bagi korban banjir di Aceh Timur. Kalau Ustaz, bagaimana tanggapan terkait dua berita tadi? Ya, ini seorang yang melangsungkan pernikahan tentu ingin menyempurnakan salah satu dari sunnah Rasulullah. Karenanya walimah ada tuntunannya. Yang pertama, walimah itu tujuannya adalah sebagai informasi. Informasi tentu memadai dengan kita melakukan berbagai acara, apakah bentuknya pesta, apakah bentuknya walimah sederhana, dan lain sebagainya. Tapi ada yang kedua, bahwa walimah, pesta pernikahan ini tujuannya adalah tasyakur binikmatillah, yaitu kita mensyukuri karunia yang bernama pernikahan. Untuk itu dikatakan pula oleh Rasul bahwa ta'amul walimah afdol, atau dalam riwayat yang lain afdolu ta'amul walimah. Di antara makanan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, justru makanan yang disajikan oleh sahibul hajat dalam rangka walimah. Di sini tentu ya kedua mempelai dan keluarga besar menginginkan agar dua tuntunan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, namun tetap melihat kondisi dan situasi, tidak boleh juga kita memaksakan sampai kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan teman-teman kita dari mahasiswa tadi, kita tentu apresiasi betapa kesulitan itu menjadi pintu dari pahala yang lebih besar. Walakinnaha ala qadri nasabika. Semakin sulit, semakin berat, semakin panjang, itulah sungguh pahala di sisi Allah. Maka mudah-mudahan mereka yang terus ya ingin membantu, ingin memberikan bantuan, malah meskipun harus melalui berbagai macam tadi ya perjalanan yang tentu sangat berat, ini menjadi bagian dari motivasi yang sangat istimewa bahwa mereka ingin dan bantuan kepada mereka yang terdampak banjir, dan yakinlah pahala ditentukan sesuai dengan beratnya, letihnya ujian sepanjang mereka memberikan bantuan kepada sesamanya, insya Allah. Insya Allah, semoga perjuangan juga memiliki nilai berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.